Banyak. Belang. Diri kita sanggup untuk naik jabatan. Oke. Sadari bahwasannya itu semuanya adalah titipan. Oke. Sadari bahwasannya adalah semua titipan dan semuanya harus kembali kepada Allah. Karena gini, di mana realita tidak sesuai ekspektasi, kita akan sanggup-sanggup aja bertahan karena kita punya iman dan menggantungkan sesuatu itu. Alhamdulillah, balik lagi kita terus mengucapkan syukur karena dikasih waktu. Katanya modal yang utama kita itu adalah waktu. Dan sekarang kita punya waktu untuk membuat podcast di Medina kembali bersama Ustadz Rizky. Semoga apa yang kita sampaikan ke depan tetap lagi doa kami bermanfaat dan menginspirasi. Oke, setelah beberapa kali podcast dan kita membahas tentang keluarga tuh kayaknya memang nggak ada habis-habisnya Ustadz Rizky pembahasan tentang keluarga. Dan sekarang tuh ada dua yang sebenarnya yang menggelisahkan saya lah sebagai pribadi dalam tanda kutip antara ujian dan rizki, dan dua-duanya kan pemberian Allah nih Ustaz Rizky. Nah kalau kita bicara masalah keluarga, ini kan berarti sisi lain keluarga itu entah istri entah anak apapun namanya itu kan rizki yang diberikan Allah untuk kita sebagai rizki dan juga sebagai amanah. Tapi sisi lain rizki itu ternyata ujian juga loh. Nah sekarang gimana Ustaz? Ada lagi Rizky Prayogo. Ini Rizky Prayogo. Silakan Ustaz Rizky. Ya, jadi memang bicara tentang hidup itu endless conversation ya. Jadi obrolan yang tidak akan ada endingnya, tidak ada akan habisnya. Karena habis pengalaman kita ceritain orang lain cerita pengalamannya. Atau kalau bahasa anak sekarang, diajak ngobrol, diajak curhat malah ngadu nasib. Oh, diajak ngobrol malah ngadu nasib. Adu nasib. Kan gini, kadang kita curhat kan hanya untuk pengen didengar. Tiba-tiba teman kita malah bilang, lu masih mending gitu. Karena itu namanya adu nasib kalau bahasa sekarang. Dan anak sekarang paling nggak suka itu katanya dia. Jadi memang life is about endless conversation. Obrolannya tidak akan ada habisnya. Maka dari itu ya dia akan selalu menarik dan banyak plot twistnya gitu. Jadi salah satu guyonan saya sama mama saya itu memang kan ngeliat FTV yang keluarga gitu kan kadang kayak kejam banget nih entah suaminya atau istrinya gitu kan. Tega banget. Ini emang ada ya mah orangnya kayak gini. Kalau kamu udah jadi kayak mama gini dengerin curhatan orang banyak gitu ya. Ada yang lebih parah dari itu. Gitu. Jadi bukan ada yang seperti itu, tapi ada yang lebih parah dari FTV atau cerita-cerita itu. Ternyata cerita itu relate gitu. Relate. Jadi relate. Dan memang kan tidak akan ada film kalau tidak ada cahaya ilham dari kehidupan nyata kan begitu kurang lebih. Itu refleksi aja. Refleksi. Jadi itu pantulan. Nah, berbicara tentang ujian atau rezeki itu memang saya mau angkat dulu dalam perspektif yang mungkin bisa diambil semua orang. Jadi Quran itu menyampaikan di surat Al-Ankabut ayat 2 itu ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira gitu. Jangan kira orang-orang yang mengaku beriman ayyaqulu amanna, mereka berkata kami beriman wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Ini sebenarnya logik sederhananya gini Mas Agung. Kayak Mas Agung punya tim kreatif, bikin video, bikin foto. Sebelum orang mau gabung sama tim Mas Agung, pasti Mas Agung uji. Iya, berdasarkan ya. Masa nggak bisa moto jadi tim gitu kan? Nih nggak cocok moto nih, kamu bagusnya yang lain-lain. Ternyata bakatnya jualan cendol. Ya udah jualan cendol, jangan gabung tim saya gitu. Siapa tahu nanti punya banyak gerobak, lebih sukses di situ. Tapi kalau kita masuk pada ranah yang bukan kita kuasai, ya kita akan ditolak pasti. Makanya sebetulnya ketika mereka mengaku beriman, ya ada fit and proper test-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Itu kenapa ada ujian? Kenapa ada ujian? Nah, makanya kalau dulu tuh di pondok, di pesantren tuh kita sering sekali digaungkan dengan pepatah fil imtihan yuhanul mar'u au yukram. Dalam ujian itu orang-orang akan terlihat mana yang dihinakan, mana yang jadi terpuji. Gimana? Dalam ujian itu akan terlihat mana orang yang hina, mana orang yang terpuji. Artinya kalau dia mampu melewati ujian itu, dia akan naik tingkat. Tapi kalau yang lu kalah dengan ujian itu ya dia akan turun derajatnya gitu. Atau dia setidak-setidaknya akan stagnan di tempat yang sama. Makanya proses iman ini perlu diuji supaya Allah bisa mengetahui atau kita bisa mengetahui mana yang benar beriman, mana yang cuma omong-omongnya aja iman. Nah, gitu. Sama kayak gini. Rata-rata pemikir barat itu ketika merilis orang-orang yang paling berpengaruh,
hampir mereka itu semuanya menempatkan nomor satunya itu pasti Nabi Muhammad. Iya, walaupun bukan Iya, orang Muslim. walaupun bukan orang Muslim. Tapi yang di kedua biasanya mulai berdebat. Ada Sir Isaac Newton, ada Einstein, ada Karl Marx, ada René Descartes dan sebagainya. Tapi yang satu biasanya ijma'nya hampir sepakat Nabi Muhammad. Karena mau ditinjau dari sisi kemanusiaan pun, sisi politik dan lain sebagainya, memang apa yang dilakukan Rasul itu revolusioner. Bayangkan Di zaman itu ya maksudnya. Apakah yang sampai sekarang? yang dinilai kan efek dan pengaruh. Oke. Efek dan pengaruh jangka panjang. Jadi misalnya gini, Oke. beliau diangkat sebagai Rasul di usia 40, lalu memulai perjalanan dakwah selama 23 tahun ya. Ya, 10 dan 13 10 dan tahun 13 ya. betul. Itu kok dalam jangka spare waktu 23 tahun pertama bisa merekonstruksi kota Madinah yang sebelumnya terbelakang, Yatsrib itu artinya terbelakang, menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya. Lalu menggeser lagi tradisi jahiliyah di Mekah Mekah, ya. menjadi Arab. tradisi yang memiliki etik moral dan intelektualitas. Nah itu sejatinya tidak bisa dilakukan dengan waktu sesingkat itu harusnya. Hitung-hitungan manusia ya ini ya. Ya, Oke. bahkan tidak hanya itu, Nabi sampai sanggup mendamaikan peperangan-peperangan yang sudah berjalan lama. Oh, artinya sebelum Nabi datang, ini Nabi diutus Iya, jadi iya, Rasul, jadi itu sudah ada perang-perang. Oh iya, jadi Aus dan Khazraj itu bukan perang dari pas Nabi ada, tapi sebelum itu sudah gelut terus gitu. iya. Lalu ditambah yang dikenal dengan piagam charter itu sebetulnya konsensus pertama yang ada di dunia. Piagam charter itu yang mana? Piagam Madinah. Piagam Oh, Madinah itu kenapa disebut charter? Itu bahasa piagam charter ya Madinah Charter. Madinah Charter itu Madinah. piagam kesepakatan pertama yang ada di dunia Hmm. yang mengakomodir masyarakat heterogen untuk hidup dalam satu sistem kenegaraan. Yang berdampingan itu. Makanya Pancasila itu ketika merujuk itu sebenarnya ya karena berkaca pada Madinah Charter itu, karena Nabi kan menangani muslim ada dua golongan, ada muhajirin dan ansor, ada kaum Nasrani dan ada Yahudi. Yahudi itu ada 3, Bani Nadir, Bani Qonqa dan Bani Quraiza. Semua itu diakomodir dalam piagam Madinah. Jadi orang Barat melihat ini sebagai satu gerak revolusioner. Dan ini saya belum menghitung ketika Ka'bah direnovasi lalu ingin peletakan Hajar Aswad, Itu ada sebelum kenabian ya ada perebutan siapa nih yang punya kehormatan. Akhirnya Nabi mengakomodir itu. Jadi sisi-sisi kepemimpinan Rasul itu bisa ditelisik dari potret manusia biasa gitu. Nah makanya ditaruh. Nah itu artinya kalau misalkan Nabi tidak diuji dengan itu, siapa yang bakal mengakui? Nah itu maksud saya, poin saya. Oh iya. Setelah cerita panjang lebar ini tadi muter-muter Poinnya kita cuma satu tadi. poinnya ya? satu. Oke. Kalau Nabi tidak diuji dengan itu, siapa yang tahu kapasitas kepemimpinan beliau? Yes. Nggak akan terlihat lah. Atau paling yang berbasis iman deh, yang berbasis sabar syukur ya, yang bersabar syukur. Kenapa Nabi diuji dengan lahir ke bumi dalam keadaan yatim piatu? Yatim dulu, lalu jangka 2 tahun Baru ibunya dia- meninggal. iya. Karena Allah yang menunjukkan ini anak yang dibesarkan dengan keadaan tidak nyaman. Baru sekian tahun diasuh oleh Abu Thalib meninggal. Baru diasuh sekian tahun dengan Abdul Muthalib, ditinggal pergi. Lalu pas proses sudah berkeluarga pun, ketika setelah dari Aminah meninggal kan Abdul Muthalib habis itu dirawat Abu Thalib agak lama, sampai mengembala kambing bersama, terus ke Syam bareng menggembala kambing ya. Ra'il Ghanam itu mengembala Kasyaf tuh kambing. masih menggembala kambing. Mengembala kambing ya jalan-jalan safar berdagang itu diajak sama Abu Thalib. Sampai menikah, ketemu Khadijah dan singkat cerita sudah menjadi Rasul. Dan ada hari di mana Amul Huzn, di mana Abu Thalib dan Khadijah meninggal dalam spare waktu yang cukup singkat. Ya kalau misalkan Nabi tidak diuji dengan itu, dari mana kita tahu Nabi pribadi yang tegar? Itu loh maksud saya. Pribadi yang sabar. Orang sholat ibadah, umumnya ini harusnya orang segan sama orang ibadah. Tapi Nabi ibadah dicekek, dikasih kotoran unta. Lalu responnya Rasul itu kan tidak membalas. Tetapi ketika orang yang mengganggu ini sakit, dicari mana orangnya, kok biasanya gangguin saya nggak gangguin. Akhirnya ketika ketemu beritanya ternyata sakit, ya bukan dibalas, dibawain makanan.
Kalau Nabi tidak diuji dengan itu dan Nabi meresponnya tidak seperti itu, Kalau responnya beda nih. Hasilnya juga pasti beda ya, gitu ya? kalau misalkan responnya dibalas itu kita. Kalau responnya dibalas keburukan itu kita. Tapi karena Nabi sebagai pribadi yang uswatun hasanah, pribadi yang menjadi teladan buat semua orang, ya yang dilakukan responnya seperti itu. Membalas keburukan dengan kebaikan. Nah itu, makanya ahsiban nasu yasruku ayyaqulu aman. Nah itu ketika kita dalam hidup ada bahasa ini, saya pakai bahasa Gen Z itu up and down. Naik dan turun gitu ya. Kalau bahasa kampusnya itu fluktuatif. Oke, Ya, siap. bahasa kampus itu fluktuatif, nggak dinamis ya, selalu berubah-ubah, dan itu justru malah memang menunjukkan kita adalah manusia yang diuji, dan ketika diuji artinya Allah notice sama iman kita. Oke. Dengan Allah notice sama iman kita, kita diuji, maka kita ingin diangkat derajatnya. Nah, gitu. Jadi Kalau bicara masalah Nabi Muhammad SAW, mesti kan orang sahabat itu kan Nabi. Iya. Nah, maksudku tuh ada nggak sih, maksudnya counternya, dalam arti counternya? ada. Gini, jadi maksudnya biar berarti kalau apapun yang dikatakan seakan-akan kalau Nabi itu orang pilihan, Nabi kan orang gini. Bener. Nabi itu memang orang pilihan, tapi coba cek sejarahnya gini. Di Quran Nabi disampaikan kul innama ana basyarum mislukum yuha. Sebenarnya saya secara kemanusiaan basyar, manusia seperti kalian, cuman bedanya saya dapat wahyu. Itu aja bedanya. Nabi dapat wahyu. Di ayat yang lain wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi semua yang diucapkan Rasul itu mesti ada bimbingannya, ada bimbingan wahyunya. Tadi tidak berkata dari sisi hawa nafsunya pribadi, tetapi dalam sisi kemanusiaan, innani asumu wa aftiru wa tazawwaju nisa, kata Nabi. Ya saya puasa berbuka, lalu saya juga menikah, saya senang wewangian. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan. Makanya uswatun hasanah itu adalah teladan yang bisa ditiru. Nabi tidak nyuruh kita niru belah bulan, enggak. Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengeluarkan air dari tangan atau ada orang sakit diludahin biar sembuh. Wah, itu beda. Enggak suruh niru. Yang disuruh niru jenguknya, pedulinya. Itu jadi dalam ukhuwah basyariahnya, ukhuwah kemanusiaannya yang ditiru. Nah, Oke. dan satu lagi itu tadi secara dalil ya, secara dalil, dan secara kenyataannya, secara kehidupannya, ketika Nabi sholat sampai bengkak kakinya dan Aisyah protes tentang itu, jawaban Nabi itu afala akun abdan syakuron. Loh, meskipun saya terjamin maksum, saya terjamin dari maksiat, masa saya nggak boleh bersyukur? Jadi sholat itu tanda bersyukur. Iya, tanda bersyukur Nabi. Afala akuna abdan syakuran. Masa iya saya nggak jadi hamba yang bersyukur? Itu sisi-sisi kemanusiaan yang memang, ya kalau misalkan kita, itu kan Nabi ya, menyerah itu berarti. Menyerah. Nah, jadi itu sisi ketika kita menyatakan beriman, maka kita siap dengan konsekuensi iman itu. Sama kayak misalkan teman-teman sahabat Medina, adik-adik atau kakak atau semuanya ya yang masa-masa dalam quarter life crisis misalkan gitu, atau abi-abi, umi-umi semuanya yang merasakan ujian. Sama halnya ketika kita masuk kantor, kita pasti diseleksi sama HRD itu. Fit and proper testnya diuji. Kalau kita nggak layak, ya kita akan ditolak. Kalau kita layak, kita akan diterima dulu, dan ketika kinerja kita semakin baik, itu kan pasti setelah menerima job desk yang banyak, setelah menerima problem solving yang ketika kita sudah diakui memiliki problem solving yang baik, setelah kita diakui mendapatkan rating dan prestasi yang secara nilai dan poin cukup bagus, baru kita diafirmasi kita sanggup menerima amanah yang lebih baik. Nah, naiklah ke supervisor, naiklah director, dan semua itu membutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Nah, kalau dari kita dalam tingkatan seorang hamba, itu ada yang jalannya di syariat, ada yang mulai tarekat, ada yang mulai hakikat, ada yang mulai sampai ke ma'rifat. Atau misalkan dalam strata-strata tertentu, ada yang hamba biasa, ada yang wali-walinya Allah. Dan itu memang setelah melakukan beberapa proses-proses, atau dalam tasawuf itu disebut suluk jalan. Suluk jalan-jalan ketasawufan itu disebut suluk ya. Dan uniknya sufi besar sekelas Imam Ghazali pun tidak ujuk-ujuk langsung bertasawuf gitu. Dia jadi ada prosesnya. Ada proses beliau jadi filsuf, ada proses jadi dosen, ada proses ya bukan jangan cuma dosen kayak hari ini gitu yang ngurus SK. Tapi beliau memang ngajar di universitas dan itu ngajar filsafat dan setelah melalui perenungan panjang baru menjadi. Jadi semuanya pasti ada fit and proper testnya. Makanya
ujian kita hari ini itu aslinya Allah sudah memberikan kita job desk tertentu untuk kita diangkat ke tempat tertentu. Oke, artinya gini ya, aku jadi kita tuh jadi seakan-akan membesarkan hati kita. Iya, betul. Sahabat-sahabat Medina yang lain juga, orang tua tadi Abi, Umi itu siapa juga, bahwa ketika ada ujian dalam arti ini di keluarga, jangan berkecil hati gitu. Iya, jangan berkecil hati. Jangan juga berpikir astagfirullah ya, maksudnya istighfar kalau sampai berpikir Tuhan nggak adil. Oke. Kenapa sih hidup saya begini-gini? Padahal saya sholat, Iya. padahal saya ibadah. Loh, kalau misalkan kita menjamin bahwasannya ingin terjamin hidup enak dengan alasan sholat, mestinya harta-harta kekayaan itu tidak diberikan kepada orang yang tidak sholat gitu. Yes. Tapi pada nyatanya kebahagiaan itu milik semua orang. Makanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada sedikit spesifikasi yang berbeda. Kalau misalkan Allah sebagai Ar-Rahman itu memberikan nikmat tanpa pandang bulu kepada siapapun, ke semuanya. Ya misalkan antara kita Muslim ada yang sholat dan nggak sholat sama-sama bisa nafas. Ya itu sama-sama punya kehidupan. Apalagi itu sama Muslim ya, yang ke kafir pun bahkan orang kafir lebih kaya dari kita misalkan. Itu sebenarnya sama aja, sederhananya gini ya. Allah nggak pilih-pilih, sifat Rahman itu gini. Kayak kalau kita punya Spotify misalnya, aplikasi atau YouTube gitu. Ada pengguna premium, ada pengguna tidak premium. Kalau misalkan pengguna premium, biasanya nggak ada iklannya. Muter playlist yang mana aja dia mau, bisa. Tapi harus bayar. Tuhan itu kan nggak perhitungan. Tidak harus jadi hamba premium dulu untuk bisa bernapas gitu. Maaf ya. Misalkan ini biar gampang aja ya, biar gampang diterima. Dianalogikan. Ya, dianalogikan. Jadi untuk mendapatkan nafas yang lancar, Anda harus ke sholat dulu. Enggak gitu kan? Enggak gitu. Jadi semuanya diberikan gratis, semua diberikan kemudahan. Nah, titik premiumnya seorang hamba muslim itu ada di hidayahnya, syahadatnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia punya tiket itu, premiumnya itu. Makanya selama apapun ujiannya, seberat apapun kita, kalau kita masih megang tiket utama ini, itu kita premium masih. Karena begini, ini Mas Agung, misalkan anggaplah satu ini iman kita. Fit and proper test utama kita satu nih. Terus ternyata selain job desk kita sebagai hamba yang beriman dan menerima segala takdir dan ketentuan Allah, kita juga orang baik, nambah 0. Jadi 10 nilainya. Tambah lagi ternyata kita suka nolong orang, 100. Terus akan nambah lagi misalkan kita rajin baca Quran, 1000. Kita ternyata suka ibadah sunnah, jadi 10.000. Lalu kita dermawan, jadi 100.000. 0 ini akan terus bertambah, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga makin banyak. Tapi bayangkan, imannya disentil, ting, satunya disentil, ting gitu. 0. Nilainya 0. Jadi seberapapun kekayaan orang lain yang tidak punya iman, seberapapun nikmat hidupnya mereka, kalau dia tidak punya Allah dalam hatinya, tidak ada la ilaha illallah dalam hatinya, itu sama-sama sia-sianya gitu. Sedangkan sisi premium kita ya di situ. Makanya kalau kata Gus Bah gini, andai kan Allah anggap harta itu penting, pasti nggak dikasih ke orang kafir. Yang ternyata yang nggak dikasih ke mereka itu kan hidayah. Itu penting buat kita. Makanya saya gemeteran lagi merinding. Jadi itu analogi saya sederhana karena lagi mikir-mikir ya kalau misalkan ada hamba premium, nggak hamba premium, kayaknya harusnya kita nih yang paling petentang-petenteng itu orang Islam karena premium gitu. Dapat masuk surga. Dapat oksigen full. Iya. Orang kita masuk surga meskipun gimana dicuci dulu, tapi masuk surga tetap. Dan proses ini akan bisa masuk untuk menghadapi ujian apapun, sehingga ini akan jadi instrumen atau nafas kita, kekuatan kita ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, di mana realita tidak sesuai ekspektasi, kita akan sanggup-sanggup aja bertahan karena kita punya iman dan menggantungkan sesuatu itu pada sesuatu yang pasti kita yakini itu benar-benar bisa jadi tempat kita bergantung. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz. Tadi kan Ustadz terakhir ngomong soal menggantungkan something lah. Iya, menggantungkan sesuatu. Nah, berarti kan artinya gini, saya cuma berpikir, ini ketika kita ujian, berarti kan kita anak sekolah deh, ketika nanti tanggal sekian kita ujian kan. Berarti ada siap-siap untuk menghadapi ujian itu. Atau belajarnya dulu, misal, atau misal katakanlah contoh, terus kemudian
kiat-kiat untuk menghadapi ujian kan pasti ada tuh kalau Iya, kita iya, dulu iya, mau iya. SNMPTN atau apa Iya, ya, something lah. CPNS juga ada. itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, ini sedangkan ini ujian ini dalam arti keluarga ya. Nah, kira-kira kiat-kiatnya atau ini gimana? Nah itulah misterinya hidup itu memang dadakan semuanya. Oke. Kadang-kadang dadakan. Tapi gini, setiap langkah itu ada persiapannya. Makanya di pepatah Arab bilang ini, mana arafa bu'da safari ista'adda. Kalau orang tahu perjalanannya itu panjang, perjalanan itu jauh, ya siap-siap dong. Nabung. Siap saja. Misalkan nabung, Iya. bekal, pakaian dan lain sebagainya. Man arafa bu'da safari ista'adda. Nah ternyata dalam hadisnya ketika Rasul ditanya manil kayis, siapa orang yang cerdas? Oh iya. Nabi bilang mandana nafsahu lima ba'dal maut, yang mempersiapkan kehidupan dirinya, ya mempersiapkan untuk hidup setelah mati. Nah, dalam potret keluarga tentu saja pasti banyak ujiannya karena apalagi setelah merasakan suasana kasmaran manis-manisnya gitu ya. Ternyata mulai keluar kekurangan dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian ujian. Ujian kita untuk berupaya merayakan kekurangan gitu ya. Merayakan kekurangan, mensyukuri kelebihan. Nah, itu juga jadi bagian ujian. Nah, yang unik itu di surat At-Taghabun ayat 14-15 disampaikan jika ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Jadi ayat ini tuh anak-anak dan istri berpotensi jadi musuh kamu. Iya. Adu walakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfaw wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi ternyata dalam tafsirnya gini ya, Abi Umi jangan underestimate dulu nih, jangan tiba-tiba langsung merasa pasangan adalah musuh. Tapi dalam artian gini, ayat ini ingin menceritakan bahwa ketika dulu kan memang agama kita masih akrab dengan peperangan. Ya, masih cukup dekat dan akrab dengan peperangan. Dan di saat itu sebetulnya sama kayak keluarga kita hari ini. Nabi suaminya mau perang, masa nggak mungkin? Oke mas, OTW berangkat silakan. Nggak mungkin. Ada halangan lah, Pasti. ada hambatan, ada perbedaan pendapat dan pasti lain-lain. ada. Oke. Udah lah mas, Jangan. nggak usah berangkat. Oh itu ya Kasihan. deh yo. Gitu. Itu, jadi maksudnya, jadi adu walakum itu terkadang bukan jadi musuh secara makna hakiki, tapi makna majazi. Terkadang kekhawatiran yang berlebih ini akan berpotensi menjauhkan dari ketaatan tadi. Yang harusnya ikut perang sama Nabi, nggak jadi ikut perang. Dan padahal perintahnya itu wajib, nggak boleh nggak. Mau nggak mau harus merelakan. Makanya benar juga tuh kalau kata misalkan anak-anak senja, hidup ini banyak hal yang harus di nggak papain. Ya benar. Karena semakin kita genggam kuat-kuat dunia itu, ya dia akan semakin menyakiti kita dan akan semakin membuat kita kecewa. Makanya zuhud itu, kalau bahasa sufi kan ada zuhud. Zuhud ini kan orang yang berusaha untuk tidak cinta dunia. Ternyata zuhud itu pun bukan yang namanya zikir doang, enggak. Bukan zikir doang, sholat doang, ibadah doang, terus dia menjauhi aktivitas kekhalifahannya dia. Untuk berbuat islah, menolong orang lain, ternyata enggak gitu. Definisinya itu laisa tarkud dunya bal qalbu la ta'allaq bi umrid dunya. Bukan meninggalkan dunia tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Makanya ujiannya itu mau istrinya seperti apa, anaknya seperti apa, kalau misalkan yang digantungkan itu adalah Allah, maka itu akan jadi kekuatan tersendiri. Akan jadi bahan bakar tersendiri untuk terus bersiap menghadapi ujian-ujian itu. Nah, habis itu dilanjutkan innama amwalukum wa auludukum fitnah. Ya, harta kita, anak-anak kita itu pasti ujian buat kita. Maksudnya gini, ujian yang berpotensi melahirkan kita cinta yang berlebih sehingga kita kadang-kadang bertindak yang tidak baik. Misalkan gini, saking sayangnya sama anak apa aja dibeliin, ya nggak bagus juga. Ya cobaan lagi. Iya. Saking sayangnya sama anak, ketika dia tidak sesuai ekspektasi kita kecewa berat. Ujian lagi, cobaan lagi. Lalu apalagi misalkan yang terjadi. Jadi Islam itu memang selalu harus ada di titik tawassut, pertengahan. Cinta banget nggak boleh, benci banget juga nggak boleh. Bahkan gini loh, yang terekam dalam Quran itu namanya namanya orang tua itu fitrahnya banget itu pasti sayang sama anak. Ketika Nabi Nuh memperingati kaumnya alfa sanatin illa khamsina ama 950 tahun berdakwah di kaumnya.
sampai akhirnya risalah itu terus ditolak, bahkan ditolak oleh anaknya juga. Tapi kan ada anaknya yang taat, ada yang kufur. Yang taat ada Sam dan yang kufur ada Kanaan namanya. Nah, ketika sudah diberikan warning, peringatan, tanda-tanda nih ada mau air bah, ya kan? Ya Nabi Nuh sebagai ayah tetap mengajak. Qala ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sini naik nak, jangan jadi orang kafir. Nah, anaknya nyaut. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Udahlah saya mau naik bukit aja. Pasti itu akan ya'simuni minal ma', melindungi saya dari air bah ini. Air bah ini. Makanya coba ini sahabat Madinah, Abi, Umi, ayah, bunda semuanya diperhatikan jika kita pakai nalar logisnya, kita pakai nalar akalnya saja, kanan ada benernya. Namanya air nggak mungkin setinggi bukit, nggak mungkin setinggi bukit atau setinggi gunung. Ini kalau logika manusia, yang dipakai logikanya aja. Tapi ada sisi taat harusnya. Logikanya pinggirin dulu bentar, taat dulu. Gini Ustaz, ternyata kalau kita bicara keluarga itu salah satu ujian, artinya itu sudah terjadi. Jauh. Bahkan memang kisah Nabi ini laqad kana fi qasasi ibratil ulil albab. Sesungguhnya dalam cerita-cerita ini untuk dijadikan pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, itu, itu saya lanjutkan dulu. Itu jadi kalau logiknya aja yang dipakai kan benar. Benar. Tapi ternyata ada sisi di mana kita harus menyingkirkan itu dulu. Yuk taat dulu. Oh, artinya menyingkirkan logika kita. Nah, ya coba taat dulu. Nanti habis itu logiknya baru ikut habis itu. Makanya ada sisi di mana memang seperti malaikat gitu. Malaikat itu kan ketika usjudu li Adam, sujud buat Adam, ya mereka nggak ada. Mereka tetap sujud meskipun di awalnya mendebat. Mendebat dalam artian malah sempat mendebat. Ini dia di bumi akan merusak, wayasfikut dima, saling menumpahkan darah. Benar terjadi kan hari ini manusia. Tapi yang dilakukan malaikat tetap sujud. Nah, meskipun mendebat dulu tetap sujud. Jadi sama juga posisi sebagai anak itu kalau misalkan memang sudah orang tua dawuh, ya sebisa mungkin ajukan argumentasi dulu. Ya boleh berdebat. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau enggak ya utamakan taatnya dulu. Makanya sebentar Ustaz. Artinya gini, ketika tadi cerita tentang Nabi Nuh, artinya kita bisa ambil sesuatu yang baik. Artinya proses untuk menghadapi ujian yang ada, artinya dengan ajakan dulu. Ajakan terus kemudian ada diskusi katakan. Ada diskusi, betul. Jadi tidak ujung-ujungnya kan pasrah pada pasrah pada Allah. Tapi ya tetap ada proses diskusi, ada prosesnya umumnya manusia lah. Nah, habis itu makanya misalkan saya dibenturkan pertanyaan, misalkan orang tua punya ekspektasi atau cita-cita, lalu anaknya juga punya harapan dan dua-duanya dalam koridor yang sama-sama benar. Ya. Artinya bapaknya pengen anaknya jadi PNS, anaknya pengen jadi pebisnis. Ini kan mungkin relate banget nih sama orang-orang yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Misalkan satu orang lagi CPNS. Lagi CPNS. Nah, itu orang tuanya pengen jadi PNS anaknya dan anaknya maunya bisnis. Ya dua-duanya kan baik. Ya kalau setelah didiskusikan orang tuanya masih kekeh, saya sarankan ikuti itu gitu. Karena gini, kadang orang tua itu menekankan kita bergerak ke arah mana, kadang mereka juga nggak tahu alasannya apa gitu. Tapi yakinnya ke situ. Nah, itu yang Rizky sebut sebagai sedikit titipan cahaya Tuhan di situ. Karena feelingnya berbeda lah karena gitu. Itu boleh jadi gini kasih Ustaz, maksudnya ketika kita mengiyakan kata-kata setelah melalui diskusi lah katakanlah kita Ustaz Rizky sebagai anak lah katakanlah aku sebagai orang tua misal kita diskusi dulu nih, aku maunya A, Ustaz Rizky maunya B. Tapi sisi lain sama-sama baiknya nih. Sama-sama baiknya. Terus Ustaz Rizky bilang artinya ketika kita Ustaz Rizky menyarankan untuk ikut kata-kata nasihat orang tuanya, apakah itu sebagai sisi lain minta ridhonya dulu. Minta ridho betul. Jadi kalau bisa ya ridhonya ridho yang beneran ridho. Karena ada istilah namanya ridho bisukhtin. Ridho bisukhtin itu ridho tapi nggak ridho. Depannya doang, depan kita, yaudah sana. Gitu. Tapi nggak ujungnya. Tapi sebenarnya hatinya berat. Nah itu malah itu lebih berat daripada penolakan. Artinya gini, ketika tadi bilang, yaudah aku ikutin mamah dulu nih. Tapi next memang kalau ternyata nggak dalam arti nggak jadi atau segala macam, berarti ada opsi A, ada opsi B. Ya itu lebih bagus karena daripada si anak maksa akhirnya orang tua memberikan ridho tapi yang hatinya tidak ridho juga, nggak lega. Nah itu. Jadi
itu saya menganggap sebagai sebuah cahaya titipan Tuhan ya. Nah, kembali lagi kepada kasus ujian tadi. Nabi Nuh yang diuji dengan seperti itu. Kalau dalam kisah-kisah Al-Qur'an ini memang tujuannya adalah laqad kana fi qasasim ibratul lil albab. Di mana kisah itu tujuannya memberikan ibroh atau hikmah atau sebuah pelajaran untuk orang-orang yang berpikir. Karena begini, prosesnya itu di Quran watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Pasti akan ada hari yang dipergilirkan. Sejarah itu pasti berulang. Kalau kata pakar sejarah kan gitu. Apakah itu sama kayak yang sekarang kata-kata itu tidak ada satupun yang baru di bawah matahari? Nah, benar. Itu bisa. Tidak ada hal yang baru di bawah mata itu ada benernya. Jadi bahkan Napoleon Bonaparte itu salah satu ya jenderalnya Prancis tidak pernah mengalami kekalahan itu karena sering membaca strategi-strategi masa lalu. Bagaimana caranya menghadapi batalion dengan pasukan terbanyak, pasukan yang lebih banyak tapi kita sedikit. Dia baca strategi itu untuk mempelajari karena pasti hari akan berulang bagi dia gitu. Ya, akhirnya dia mempelajari itu. Kita pun sudah punya Al-Qur'an yang di situ mengandung qasasul Qur'an, kisah-kisah Al-Qur'an yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya dan cek saja satu-satu. Berulang nggak hari ini? Kalau hari ini ada korupsi, dulu ada kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Ya Rob. Kalau ada hari ini orang yang menolak risalah karena ilmu, dulu ada kaum Ad, ada kaum Samud. Lalu apalagi kalau kita mau cek bagaimana orang-orang kaya hidup, ya ada kisahnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud yang ya memang latar belakangnya itu kingdom gitu, kerajaan, dan dia jadi rajanya gitu. Lalu kisah anak dan orang tua diskusi itu ada Luqman, ada Ibrahim dan Ismail, semuanya lengkap gitu. Jadi pembacaan-pembacaan ini sebenarnya watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Pasti akan ada hari yang dipergilirkan. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kembali kepada ujian tadi. Apapun ujian kita hari ini, aslinya itu adalah tahapan demi tahapan, tes demi tes yang akan menaikkan derajat kita. Karena begini, sahabat-sahabat Madinah semuanya, coba kita merenung sedikit kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sisi manapun pemikiran para pemikir Barat itu ketika berbicara tentang siapa sosok paling revolusioner di muka bumi ini, Pasti Nabi Muhammad. ijma'nya itu nomor satu biasanya Nabi Muhammad. Iya, meskipun ijma' itu maksudnya rata-rata kebanyakan ya. Kalau itu kan memang istilah fikih ya untuk ijma' ulama. Takutnya dikiranya Barat nih ulama gitu kan. Ijma' itu maksudnya perkumpulannya, maksudnya rata-rata kebanyakan mayoritas berarti menempatkan Rasulullah di nomor satu. Tapi nomor 2-nya berselisih. Antara siapa berselisih. Tapi nomor 1. Karena bayangkan dalam 23 tahun proses pasca kenabian, itu bisa melakukan revolusi besar-besaran yang Yasrib tadinya tertinggal menjadi Madinatul Munawwarah. Hitung-hitungan manusia nggak mungkin. Iya. Sangat sulit. Dan Nabi juga mengcover masyarakat yang heterogen dengan piagam Madinah. Di mana saat itu Muslim pun ada 2, ada Muhajirin, ada Ansor. Ada Nasrani, Yahudi ada 3, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraiza, dan ada Bani Nadir. Semua itu dipimpin ya dalam keguyuban itu, guyub ya, rukun. Dan itu sulit. Kalau misalkan Nabi ini melakukan itu semua karena faktor mukjizat. Yuk, saya Nabi, kamu ikut saya aja gitu. Nggak, Nabi nggak gitu. Tapi Nabi benar-benar mengikuti prosedur ya sebagaimana mestinya gitu. Dan beliau diangkat pemimpin karena semua orang sepakat dia orang yang amanah gitu. Sisi-sisi kemanusiaan itu. Bicara ini sisi kemanusiaan. Kemanusiaan, karena qul innama ana basyarun mithlukum ya. Saya ini manusia seperti kalian, cuman saya dapat wahyu. Nah, begitu. Dan itu sisi politik dan revolusioner. Kalau sisi Islam banget nih, misalkan sabar syukur ya. Bayangkan ketika Rasul itu dijahatin, diisengin, diperlakukan tidak baik, tetapi membalas semua itu dengan kebaikan. Nah, ini yang perlu kita tiru, bahwasannya Nabi sebagai pribadi yang uswatun hasanah, itu yang ditiru adalah sesuatu yang dijadikan keteladanan, itu sesuatu yang bisa ditiru. Nabi nggak nyuruh kita niru belah bulan, Nabi nggak nyuruh kita ngeluarin air dari tangan gitu, atau bahkan mengobati orang dengan ludah gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi yang bisa ditiru adalah seperti, maka dengan adanya itu tadi, maksud saya pengakuan, dengan adanya ujian, itu yang akan meng-approve atau akan mengafirmasi atau yang akan menjadi bahan pertimbangan orang yang melihat kita bahwa kita memang layak dipuji, layak
layak menerima itu gitu. Layak lulus ujian. Iya, layak lulus ujian, layak mendapatkan apresiasi karena kita diuji. Loh, kalau Nabi nggak diuji, semuanya serba lurus, serba mudah maksudnya. serba mudah, serba ya pokoknya nggak ada ujiannya. Mau ke Taif misalkan nggak ditimpuk batu, langsung diterima, langsung disambut marhaban gitu. Orang akan menganggapnya wajar aja gitu. Tapi semua perlawanan demi perlawanan, perjuangan demi perjuangan itu untuk mengafirmasi kalau orang yang diuji dan mampu melewatinya itu akan naik tingkat. Itu akan menjadi contoh. Maka sekuat apapun ujian kita hari ini, seberat apapun itu, maka yang perlu kita sadari itu adalah cara Allah menotis kita. Cara Allah sayang sama kita. Cara Allah ingin meningkatkan posisi dan derajat kita di matanya. Dan yang terpenting, jangan sampai kita mengeluh Allah nggak adil. Jangan sampai kita mengeluh, wah kok hidup berat banget buat saya. Padahal begini, kalau misalkan kita menyadari bahwasannya proses hidup yang panjang, proses kesempatan ini adalah satu hal yang berharga, maka kita akan memandang ini adalah salah satu kasih sayang Allah yang tiada tara. Karena dengan kesempatan hidup itulah kita bisa beriman. Kalau misalkan sampai-sampai kita iri kepada orang yang nggak iman, ini akan rugi banget. Rugi banget karena kita punya tiket nih Mas Agung, punya tiket iman namanya. Dan iman ini kalau misalkan diiringi dengan amal soleh nambah 0. Ya, 1 tadi iman ya tambah 0 jadi 10. Kita jadi anak yang soleh nambah 10 jadi 100. Dan terus akan bertambah kebaikan itu. Tapi kalau imannya disentil, hilang satunya, 0. Hilang semuanya. Maka sejatinya ya kalau di aplikasi ada premium dan non premium tadi itu ya. Ya Muslim itulah hamba premium karena punya tiket tadi. Jadi sisi premiumnya itu bukan di punya harta, punya kendaraan atau punya sesuatu yang mewah dan bisa diflexingkan gitu ya. Dipamerkan, ya diflexingkan ya, dipamerkan itu. Gak ada gunanya kalau gak ada imannya gitu. Makanya kalau kita sampai iri kepada orang kafir yang punya kekayaan dan punya kenikmatan hidup yang kita anggap kalau hidup kita susah itu adalah sebuah ujian gitu ya. Itu rugi sekali karena yang namanya fasilitas hidup itu sama Allah semuanya diberikan. Ditaskhir gitu ya. Artinya kan manusia ini kalau di mata Allah kan sama lah, kecuali yang tadi itu. Terus kemudian gini Ustaz, kalau bicara masalah tadi kan panjang lebar lah katakanlah masalah nabi ini nabi itu gitu. Artinya kalau kita simpulkan aja nih dalam tanda kutip, ujian itu satu kan tadi yang bisa aku simpulkan adalah sebenarnya adalah rasa cintanya Allah sama kita. Pada kita dengan cara diuji. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajatnya. Artinya ketika kita diuji, berarti jangan sedih dong. Iya, benar. Harusnya kita ketika diuji bersyukur dong. Menikmati. Kira-kira hari ini gitu, ada nggak sih orang aku diuji alhamdulillah gitu. Misal katakan contoh Ustaz. Logiknya sih sulit. Tapi memang level bisa mensyukuri ujian itu level yang atas ya, level yang high lah, ilmu huduri itu namanya. Apa itu Ustaz? Ilmu huduri itu ilmu selalu menghadirkan Allah dalam segala aspek, dalam segala segmen hidup kita. Sedih ya yang hadir Allah, ujian yang hadir ya Allah, senang ya Allah. Jadi dia sedih bersujud, senang pun kembali bersujud. Nah, itu hudur. Nah, hudur itu tujuannya husul sampai kepada Allah. Artinya ya tersambung batinnya, itu ya. Dan lain sebagainya itu memang level yang sangat dalam tanda kutip butuh perjuangan sangat-sangat lebih. Siap. Minta nasihatnya nih untuk Bapak, Ibu, atau Abi atau siapapun lah katakanlah yang punya anak-anak lah kita bicara ini, karena kata kita bicara masalah ujian dalam rumah tangga, katakanlah kalau kita bicara soal anak, soal apapun itu, nasihatnya apa sih Ustaz? Kan di masa-masa tertentu anak-anak itu lucu nih. Tapi di usia tertentu lucunya itu berbeda. Tetap lucu sih, tapi lucunya berbeda gitu. Gimana Ustaz? Untuk ngadepinya itu coba. Jadi dalam satu ayat itu ya ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharuhum. Jadi kalau di teks itu kadang istri anak jadi kayak musuh gitu ya. Musuh itu dalam artian bukan musuh secara hakiki tapi secara majazi. Artinya dia akan berpotensi mengajak kita untuk terlalu cinta berlebih yang akhirnya kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat sederhananya adalah sadari bahwasannya itu semuanya adalah titipan. Sadari bahwasannya adalah semua titipan dan
semuanya harus kembali kepada Allah. Karena gini, sekuat apapun kita genggam, apa yang kita yakini dan apa yang kita percaya dalam pandangan mata dan pikiran kita itu masih sangat terbatas. Tapi kalau kita menggantungkan segalanya pada sesuatu yang tidak terbatas, ya maka kita akan mempunyai ketahanan batin yang juga tidak terbatas. Maka dari itu, daripada kita oleng kan kalau kata orang bingung pegangan. Ya. Pegangannya jangan pegangan yang kaleng-kaleng, pegangan sekalian yang super kuat gitu. Karena dengan perasaan seperti itu yang akan menghadirkan keluasan hati. Kalau bahasa Jawanya jembar hatinya ya. Hatinya luas. Lebar, luas. Nah, itu karena kalau misalkan kita terlalu cinta, kita terlalu dalam, ya bukan berarti ini ajakan untuk tidak mencintai anak, bukan. Tetapi sadari bahwasanya segala sesuatunya kembali pada Allah. Ketika kita sudah memainkan peran kita dengan semaksimal mungkin, memberikan ilmu, memberikan keteladanan, kalaupun misalkan masih belum taat, masih belum apa, didoakan. Satu. Yang kedua, tadi ada kisah Nabi Nuh, kita belajar dari situ bahwasanya memang berpotensi jadi seperti itu. Yang ketiga adalah, kalau kata filsuf itu yang menulis buku How to Grow Old, bagaimana tumbuh tua, kita adalah pemain drama ya. Kalau sejajarnya dengan lagu Nika Ardela itu panggung sandiwara. Dan pemain drama yang baik itu adalah yang tahu kapan waktu turun panggung dan tidak menggenggam keras-keras. Nah, itu artinya kalau misalkan memang kita tahu kapan harus kita berpasrah sama Allah, kita tahu kapan kita harus berserah. Itu jadi pahamnya sebagai titipan. Yang ketiga adalah tingkatkan tingkatkan kepedulian kita terhadap niat ibadah. Nah, karena niat ibadah ini benar-benar fundamental, sangat-sangat mendasar dan penting banget. Karena dia litamyiz bainal adah wal ibadah wa tamyiz bainal ibadah li ibadatil ukhra. Dia akan benar-benar membedakan mana aktivitas kita yang B aja, yang biasa-biasa aja, dan mana yang bernilai ibadah. Kalau misalkan kita belajar ngaji, ikut pengajian, niatkan selain itu kita mendapat ilmu, niatkan juga melembutkan hati anak kita. Sholat wajib kita, sholat sunnah kita, niatkan selain kita menjalankan ibadah buat Allah, semoga ibadah ini melembutkan juga keluarga kita. Oke, baik. Artinya tadi sejauh manapun kita berjalan, bergerak apapun namanya, itu ujian apapun namanya, balik-balik lagi yang terbaik adalah memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan setelah berusaha. Artinya kan kita sudah melakukan banyak hal lah. Saya khawatir nanti dipahami dipotong yang belakang doang. Berpangku tangan gitu, nggak boleh berpangku tangan. Kan karena gini, kalau kita stres dan tanda kutip, aku udah ini, udah itu, udah segala macam nggak jadi, nggak bisa gitu. Udah usahanya. Tapi kalau tanpa ada kepasrahan, itu kan bahaya juga. Bahaya juga. Gitu, makanya aku menggarisbawahi apapun yang sudah kita lakukan dalam tanda kutip itu, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya, ya kalau sudah mentok nih ya, kita balikin lagi bahwa itu sebenarnya milik Allah. Ya, gitu. Kayak sebenarnya kalau contoh, artinya kayak menggenggam sesuatu tuh di tangan aja. Iya, betul. Mungkin gitu sih, sahabat-sahabat Medina semua, bahwa yang diskusi soal tentang diskusi tentang ujian di dalam rumah tangga, ya kita semua tuh sebenarnya ujian buat kita yang lain gitu. Artinya ya suami ujian istrinya ujian suaminya, anak juga ujian buat orang tuanya bukan juga ujian buat anaknya juga gitu. Jadi artinya kita nggak boleh egois kan dalam hal ini. Oke. Semoga apa yang kita diskusikan, ngobrol-ngobrol tadi itu jadi inspirasi atau bisa diambil balik-balik lagi, bisa diambil sedikit aja manfaatnya buat sahabat-sahabat Medina semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Rizky, terima kasih buat yang sudah menyaksikan ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.